Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari ada orang menelpon saya. Assalamualaikum, kata dia. Saya jawab, waalaikumsalam. Ustadz Somad ini mau menyerahkan SK, surat keputusan. SK apa? SK Ustadz menjadi komisi fatwa. Ini komisi yang paling hebat karena bisa menghalalkan semua yang haram. Komisi fatwa halal. Saya tanya, yang ngasih SK itu siapa? Profesor Dr. Ilyas Kusti. Padahal saya tak pernah jumpa dengan beliau. Rupanya beliau kalau menilai orang tak perlu jumpa, cukup dengar nama saja. Asal dia percaya, dipercayakanlah saya menjadi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan. Dulu kalau Dr. Mustafa Umar pergi ke Malaysia, saya menggantikan beliau di Masjid An-Nur. Suatu subuh saya menggantikan beliau. Judul ceramahnya Bahaya Zolim. Saya pun ceramahlah, siapa saja yang zolim, maka nanti di akhirat dia akan membayar kezalimannya. Kalau kita zolim sebagai kepala desa, satu desa akan menuntut. Kalau kita zolim satu kecamatan, camat akan dituntut. Kalau kita zalim sebagai bupati, satu kabupaten akan menuntut. Selesai ceramah, datang bapak pegawai PU. Ustadz Somad tadi nyebut bupati. Iya, ada tadi bupati tersinggung, langsung pulang. Saya bilang, saya mana kenal, saya baru pulang. Mana tahu saya mana bupati, mana camat. Makanya Ustadz ceramah akan datang, hati-hati, kata dia. Iyalah. Sesudah itu tak ada singgung bupati. Tak lama sesudah itu masuklah telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bupati, gitu. Ini yang dia tersinggung. Saya udah pucat juga udah. Waktu itu belum viral lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bupati. Ya Pak. Saya udah siap-siap nih kalau ditanyanya. Ada apa Pak? Bisa Ustadz kami bawa ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, gitu. Oh bisa lah, saya bilang. Itulah awal saya ceramah di Rokan Hulu. Sampailah tahun 2016. 6 tahun saya ceramah bolak-balik ke Pasir Pangarayan. Sampai 2016 yang membawa saya Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Nah, inilah dia. Kami tak ada janji mau jumpa malam ini. Aku tak pernah mencarimu, engkau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Tengok, langsung keluar air putih. Ya Allah. Kemudian hadir pula bersama kita Bapak Kapolsek. Kapolsek, K itu kepala, Pol itu polisi, Sek itu artinya sektor, bukan hubungan kelamin. Kalau kecamatan Kapolsek, di atas itu Kapolres, di atas itu Kapolda, di atas itu Kapolri. Saya belakang-belakangan nih baru tahu. Dulu asal nampak saya pakai baju coklat polisi. Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Alhamdulillah keempat-empat tuh sudah pernah berfoto sama saya. Fotonya saya simpan. Asal ada polisi menilang, mau saya tunjukkan.
Udah saya siap-siap kan. Ini nanti kalau disempritnya tunjuk kan. Sampai sekarang belum pernah. Itu pula. Dulu selalu kena tilang. Di depan mall SKA itu, karena mau cepat ceramah, membelok saya. Begitu belok, prit. Bayar di sini atau pengadilan? Pengadilan, Pak. Bawalah saya ke pengadilan Jalan Melati. 70.000 di sidang. Ngantri dari jam 7 pagi sampai jam 11. Sidang 70.000. Ingat betul saya, berkesan. Pokoknya di mana letak keluar duit ingat gitu. Alhamdulillah malam ini berjumpa encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat. Saya sudah menulis Masjid Ikhlas ini, tak ingat berapa bulan yang lalu, tapi ada ditulis itu Masjid Ikhlas Omar. Nama Masjid Ikhlas, kontak janjinya Omar. Saya kalau sudah berjanji tak pernah saya hapus, tak pernah saya buang. Kalau sudah saya janji situ, siapapun mau robahnya tak bisa robah. Tapi saya tak pernah menelpon masjid. Tak pernah masjid itu saya telepon. Saya jadi apa tidak? Saya diam aja. Kalau dia tak menelpon, berarti saya istirahat. Maka saya tak telepon Masjid Ikhlas, saya diam aja. Semalam baru ditanya, Ustaz jadi tak masjid? Jadi kata saya. Kapan? Besok malam. Nah, maksud saya, maunya panitia itu, wah ini terlalu mepet Pak Ustaz. Kalau gitu kita batal aja lah. Oke lah Ustaz, besok malam Masjid Ikhlas. Yalah, bayangan saya paling 2 sop ini. Nah, persiapannya cepat betul. Rupanya melimpah ruah, Masya Allah. Nah, jadi kalau ada mau mengeluarkan kotak infak, inilah masanya. Keluarkanlah. Nah, mana? Keluarkan, coba sedikit. Jadi Bapak Ibu, dulu itu tidak ada kalender. Makanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan tahun gajah. Tak ada tahun 1900 sekian, tak ada. Karena orang Arab ini tak tahu membuat kalender. Kebetulan waktu itu banjir, disebut Amul Faydan, tahun banjir. Kebetulan tahun itu meninggal pakcik Nabi, meninggal pula istri Nabi, maka tahun duka cita. Bahasa Arabnya duka cita, Amul Huzni, tahun duka cita. Jadi kalau ada kawan kita namanya Huzni, itu duka cita. Bukan Husni, kalau Husni baik. Huzni zai, duka cita. Husni baik. Nyamplok marah Pak Husni ke saya nanti. Kalau kebetulan tahun itu datang tentara, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil artinya gajah, maka disebut tahun itu tahun gajah. Kita pun di bumi Melayu ini dulu begitu, nenek moyang kita. Saya dulu kuliah di IAIN Susko tahun 1996, Fakultas Tarbiyah, jurusan bahasa Arab. Di kelas itu ada satu kawan saya, kalau kenalan dia maju ke depan, nama saya Anu, lahir 1976. Nama saya Fulan, lahir 1976. Lama-lama saya penasaran, saya tanya, kamu kenapa nyebut lahir saja? Kenapa tak tahu tanggalnya? Mak saya tak menulis gitu. Jadi tak ditulis tanggal sama bulan, asal lahir, habis itu lahir. Jadi dari mana tahu 1976? Waktu saya tanya emak saya, kapan saya lahir mak? Waktu engkau lahir, pokok kelapa dipasambar petir. Mengaitkan tahun dengan momen itu ciri masyarakat yang tidak punya kalender. Kapan aku lahir mak? Waktu pokok kelapa disambar petir. Ditanyanyalah anak kampung situ, siapa yang tahunnya sama waktu kelapa disambal petir, dapatnya 1. Tahun berapa? 1976. Itulah tahun. Jadi masyarakat kita pun begitu. Tanyalah atuk-atuk kita, tuh atuk kapan lahir?
waktu agresi Belanda kedua. Berarti 1949. Kapan nenek lahir? Kira-kira 3 tahun sesudah Jepang lah. Mengaitkannya dengan Belanda dan Jepang. Itu ciri masyarakat yang tidak punya kalender. Jadi menyambut tahun baru hijrah, maka itu tidak ada dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman Nabi 10 tahun di Madinah tak ada kalender. Pindah ke zaman Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Tak juga ada kalender. Zaman Umar bin Khattab barulah muncul surat dari Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat. Wahai Khalifah Umar, kami malu setiap datang surat tak ada kalendernya. Berkumpullah Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa orang sahabat. Kira-kira kalender Islam ini kita mulai kapan? Itu 17 tahun sesudah pindah ke Madinah. Artinya apa? 13 tahun di Makkah, 17 tahun di Madinah. 13 tambah 17 sama dengan, memang kalau belum minum nih payah ngitung ya. 13 tahun di Makkah, 17 tahun di Madinah. 13 tambah 17 sama dengan 30 lah. 13 tambah 17 30 tahun tak punya kalender setelah turunnya wahyu. Bermusyawarah. Nabi sudah meninggal. Umar bin Khattab ini orangnya santun. Tidak mentang-mentang khalifah main tunjuk aja. Maka dia tanya, sahabat-sahabat, kita musyawarah ini, kapan kalender Islam dimulai? Pendapat pertama, bagaimana kalau kalender Islam dimulai sejak turunnya Al-Quran? Turun Quran tahun 1. Oh, jamaah yang lain tak setuju. Saya tak setuju kalau itu dijadikan tahun 1. Kenapa? Mikrofon ini tak boleh pula kuat. Asal kuat hilang suara kita. Nah, jadi saya tidak setuju kalau tahun 1-nya waktu wahyu turun. Karena wahyu turun tak ada perubahan apa-apa. Yang minum khamar tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, yang berjudi tetap berjudi. Tak ada perubahan. Oleh sebab itu maka pendapat pertama tolak. Seandainya tahun Islam itu dimulai turun wahyu, maka sekarang bukan 1440, tapi 1453. Karena wahyu turun 13 tahun di Makkah, baru Nabi pindah. 13 tambah, sekarang kita tahun keberapa nih? 1440 nanti. Hari Selasa, tanggal 11 September, meletupnya Twin Tower. Peristiwa 11 September sekaligus nanti menyambut tahun baru hijrah. Jadi seminggu lagi Ustaz, seminggu lagi. Kenapa Masjid Al-Ikhlas menyambutnya sekarang? Itulah ciri orang-orang ikhlas. Kalau orang tak ikhlas sesudah itu baru dia sambut. Kalau ikhlas enggak, sebelumnya. Sebelum diminta sudah memberi. Tengok, masuk duit ke kota kan? Hebat orang-orang ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak pakai tahun pertama, batal. Karena turun wahyu tak ada perubahan. Sesuai dengan tema malam ini, memperingati 1 Muharram dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Quran dinyanyikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada perubahan. Oh, Ustaz mengejek Qori tadi ya? Enggak. Qori itu luar biasa. Saya selalu mendengar suara beliau di RRI.
Suaranya melambung-lambung. Malam ini melihat orangnya langsung. Suaranya mantap, orangnya ganteng pula. Rugilah ibu-ibu yang tak mengangkat dia jadi menantu. Dah, masuk iklan satu. Lalu kemudian ditolak pendapat yang pertama. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau tahun Islam dimulai sejak lahirnya Nabi Muhammad? Oh, ini lebih tua lagi. Seandainya tahun ini diperingati tahun lahir Nabi Muhammad, bayangkan 1440 tambah 53. Berarti kita sekarang tahun 1493. Lebih tua lagi, karena dimulai sejak lahir Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad lahir, tahun 1. Tak setuju juga. Saya tak setuju, Man. Kenapa kamu tak setuju? Karena Nabi lahir tak ada perubahan. Nabi lahir yang mabuk tetap mabuk, yang berjudi tetap berjudi, yang berzina tetap berzina. Lahirnya Nabi tidak ada perubahan, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Nabi baik, tapi untuk dirinya saja. Dia soleh untuk dirinya saja. Tidak ada gerakan massal, gerakan sosial, gerakan berjamaah. Pendapat ini pun ditolak. Musyawarah. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Menurut saya, bagaimana kalau tahun baru Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad meninggal? Kalau Nabi meninggal, maka tahun kita lebih muda. 1440 kurang 10, berarti 1430. Saya tak setuju. Kenapa kamu tak setuju? Karena kalau untung pendapat yang ketiga ini tak diterima. Bayangkan kalau diterima pendapat ketiga, dimulai tahun baru Islam sejak hari meninggal Nabi. Setiap tahun baru Islam menangis. Marilah kita mengenang kematian. Saya pun tak mau ceramah. Tahun barunya bukan hijrah, tahun baru takziah, duka cita. Pendapat pertama ditolak, turun wahyu. Pendapat kedua ditolak, lahir Nabi. Pendapat ketiga ditolak, meninggal Nabi. Pendapat keempat barulah diterima. Ada ikhtilaf. Yang pertama mengatakan Sayyidina Ali yang punya pendapat ini. Kata Sayyidina Ali, kita pindahkan dari hijrah. Tahun hijrah Nabi itu yang kita buat tahun 1. Pendapat kedua mengatakan Umar bin Khattab. Tapi ikhtilaf ini tak terlalu besar. Ini masalah furu', bukan masalah usul, bukan masalah prinsipil, bukan masalah primer. Ini masalah kecil saja. Kata Umar, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Itulah mengapa tahun hijrah yang diambil. Alhamdulillah, ini bagian dari ilham. Wahyu sudah putus karena Nabi sudah meninggal. Dengan adanya hijrah itu nampaklah mana sahabat yang asli sayang kepada Nabi, mana yang hanya pura-pura basa-basi lipstick. Dengan hijrah itu nampak siapa yang betul-betul beramal karena Allah, yang memisahkan antara orang munafik dengan orang yang tulus ikhlas, maka hijrah. Begitu juga dengan malam ini. Malam inilah baru nampak mana pasukan inti dengan mana yang hanya basa-basi. Mudah-mudahan malam ini semua yang hadir nih jamaah ikhlas semua insyaallah. Walaupun dari Masjid At-Taqwa, tapi malam ini dia menjadi orang-orang yang ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti adik-adik kalau ada yang bertanya, gimana ceritanya kenapa tahun kalian itu disebut tahun hijrah? Oh, udah diceritakan Ustaz Somad kemarin di Masjid Ikhlas. Gimana ceritanya? Sebentar ya, ada rekamannya. Itu enaknya anak zaman sekarang. Kalau kami dulu zaman kuliah, waktu Pak
Profesor Ilyas Usti dosen, kami mesti mendengar. Saya mahasiswa 1996, beliau dosen. Kami mesti mendengar baik-baik. Anak zaman sekarang menulis tidak, mendengar tidak. Hidupnya apa? Lah, santai deh. Kamu gak nulis? Ada Pak. Pas tengok, lobet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dulu tak ada. Ketika saya katakan itu di kelas, zaman kami dulu tak ada nih alat merekam. Salah bapak lah, kenapa hidup zaman dulu deh? Kurang ajar anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku. Nah, begitulah sejarah bagaimana cerita hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu dikatakan hari ini tanggal berapa? 4 September 2018 Masehi. Masehi itu siapa? Isa. Ini tidak benar. 23 Zulhijjah hijrah. Betul tak hijrah? Betul atau tak betul hijrah? Betul, karena memang hijrah Nabi Muhammad. Tapi mengatakan Masehi tak betul, karena itu bukan tanggal lahirnya Nabi Isa. 1 Januari itu bukan lahirnya Nabi Isa. Lalu kalender itu dari mana? Dibuat oleh Kaisar Romawi, namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Dibuatnya bulan 1 Januari. Januari itu kepalanya 2, satu ke muka, satu ke belakang. Nama berhala itu patung, namanya patung Januari. Makanya kalau ada kawan kita mukanya 2, kasih dia Januari. Di depan kita baik dia, di belakang kita dia ejek-ejeknya kita. Panggil dia, Januari. Maka dibuatlah patung yang kepalanya 2 tadi di bulan Januari. Karena dia meninggalkan tahun yang lama menghadapi tahun yang baru. Itu yang membuat Kaisar Julian, orang Romawi, tidak Kristen, bukan pengikut Nabi Isa. Lalu kemudian kalender ini masuk ke Vatikan. Ada paus, nama paus ini Paus Gregorius. Siapa namanya? Paus Gregorius. Yang kemarin itu namanya Benedictus. Yang sekarang ini Franciscus, menggantikan Benedictus, menggantikan Paus Paulus. Saya hafal saya. Semua itu kan pengetahuan, harus kita pahami dengan baik. Nah, dulu ada paus namanya Paus Gregorius. Diambilnya kalender Yunani tadi, dimasukkannya ke Vatikan Roma, dirobaknya, dimodifnya, akhirnya dijadikan itu sebagai kalender Kristen dari Romawi kuno. Waktu itu kerajaan Siak Sri Indrapura, loh kok tiba-tiba ke Siak pula? Siak 1723, ingat itu? 1723, 1723, 1723, 1723 Hijri Masehi itu kerajaan Siak. Siak pakai kalender hijrah. Siak pakai kalender hijrah. Tapi kemudian ketika Republik Indonesia merdeka, menggabungkan diri dengan PBB. Apa itu PBB? Bukan pajak bumi dan bangunan. PBB itu United Nation, United Persatuan, Nation bangsa-bangsa. United Nation Persatuan bangsa Romawi, bangsa Jerman, bangsa Melayu menyatukan diri. Bingung mereka mau ngambil kalender mana. Akhirnya PBB meminta dari Vatikan, Vatikan memberikan kalender Gregorius. Maka yang betul itu adalah orang Barat. Orang Barat tidak menyebut Masehi,
tapi disebut Gregorian Calendar. Coba tulis Gregorian Calendar. Saya mau nunjukkan HP saya aja. Gregorian Calendar. Kalender Gregorian. Sekarang ada software namanya Converter Kalender. Converter software yang bisa merubah dari Masehi ke Gregorian. Dibuatnya atas. Hijriah kalender, Gregorian kalender. Saya lahir 18 Mei. Bagaimana supaya tahu tahun Masehinya? Masukkan situ 18 Mei Gregorian kalender, enter, langsung dapat. Sekian. Ustadz lahir Masehinya 18 Mei. Iya. Hijriahnya kapan? 30 Jumadil Awal, Jumada al-Ula. Tapi saya sudah dari SD saya tahu itu bukan dari kalender Gregorian. Bapak saya menulis di buku diarinya. Anakku Abdul Somad lahir 18 Mei bertepatan dengan 30 Jumadil Awal. Masih ada catatannya disimpan. Maka bapak-bapak catat anaknya. Kalau lupa kalendernya, maka sekarang software itu ada, Gregorian Calendar. Saya mau menjelaskan, jangan sampai kita keliru, tersalah. Bukan saya mau menyalah-nyalahkan kalender, enggak. Ini cerita sejarah. Nah, ini saya mesti hati-hati betul nyampaikan sekarang. Pokoknya semua ceramah saya itu didengar orang. Ada mendengar mau mencari pengajian, ada juga mau nengok kapan dia tersilap salah. Ya, tersilap nanti kita bully dia. Mudah-mudahan orang-orang yang mencari kesalahannya didapat hidayah. Ya Allah, orang-orang yang mencari kesalahan ceramah Ustaz Somad ini tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya ya Allah. Kalau dia tak berubah juga, tiupkan angin puting beliung sekalian. Ratakan dia dengan tanah ya Allah. Tak boleh. Tak boleh kita doakan yang tak baik. Ini diaminkan pula. Ini jamaah. Dah jelas sudah sejarah. Pertama tadi saya jelaskan sejarah 4 sebab kenapa hijrah. Lahir, turun wahyu, mati, hijrah. Yang kedua saya jelaskan perbedaan antara hijrah dengan Julian kalender, bermetamorfosa menjadi Gregorian kalender, dan puncaknya dari kupu-kupu kepompong menjadi kupu-kupu, bermetamorfosa, berubah puncaknya menjadi Masehi, padahal tidak ada hubung kait dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi nanti jangan latah 1 Januari 2019 Masehi, tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Yang tepat adalah 1 Januari 2019 Gregorian kalender. Ustaz tak pakai Gregorian? Pakai. Apa salahnya? Somad lahir 18 Mei Gregorian kalender. Tahun berapa? Tahun tak usahlah saya sebut. Kan bisa tebak sendiri. Kira-kira 27 lah kan? Nah, 18 Mei 1977. Sekarang 2018. Berarti berapa tuh? 41 tahun. Insya Allah mati 2040. Kenapa Ustaz bilang 2040? Karena 2040 63 tahun, sesuai dengan umur Nabi Muhammad SAW. 63 tahun. Kalau sebelum itu mati, alhamdulillah. Kalau sesudah itu bertambah, alhamdulillah. Orang Islam tak pernah berduka cita. Umur pendek, alhamdulillah, tak bertambah dosa. Kalau mati saya malam ini, alhamdulillah, besok tak bertambah dosa saya. Kalau tidak, besok ke Makassar naik pesawat, bertambah dosa. Nengok pramugari. Roknya panjang, resleting belum berpasang. Ustaz tengok, saya tidak menengok, ternampak sikit. Takkan awak minta cari mana kursi. Coba tengok kan.
Andai mati malam ini, besok tak berdosa. Andai hidup besok pagi, amal bertambah. Tapi dosa kan bertambah. Istighfarlah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan tengok lagi. Ini istighfar 5 kali, tengok 10 kali. Nah, selesai. Habis itu sekarang kita bahas tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ini berawal hari Kamis. Jadi hari Kamis itu berkumpullah datuk-datuk, nenek mama, hulu balang di sebuah lembaga namanya Darun Nadwa. Kalau di Pekanbaru, tadi kami berkumpul juga tadi sore. Nama lembaganya LAM, Lembaga Adat Melayu Riau. Saya alhamdulillah dua-dua saya masuk, LAM sama MIM. LAM Lembaga Adat, MIM Majelis Ulama. Nun aja yang belum lagi. Nun itu bahasa Jawanya apa? Berkumpullah mereka, nama lembaga itu Darun Nadwa. Yang mendirikannya namanya Kusoi. Siapa namanya? Kusoi. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Kusoi. Kita ulang sekali lagi. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Kusoi. Kusoi inilah yang mendirikan lembaga namanya Darun Nadwa. Darun artinya rumah, Nadwa balai pertemuan. Kalau bahasa kampung awak, convention hall. Nah, convention hall atau pokoknya yang ada shen-shennya itulah. Jadi berkumpullah datuk-datuk, nenek mama, hulu balang, panglima, semuanya hadir waktu itu. Judul agenda acaranya bagaimana menghabisi Muhammad. Pertama dibujuk, Muhammad, mau tak engkau dikasih sawit 2 hektar? Agak-agaknya lah waktu itu. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, law wada'us syamsa fi yamini, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra ma taraktuh, tak akan kutinggalkan dakwah ini. Jadi metode yang pertama adalah dibujuk dan dirayu. Mau tak? Mau tak? Mau tak jadi? Tak mau dia. Tahta, harta, wanita. Tahta tak mau, harta tak mau, wanita tak mau. Kalau tidak mau dirangkul, maka dipukul. Metode itu yang sedang dipakai sekarang. Kira-kira mau tak? Saya pula ditawari jadi menteri, mana saya mau? Wakil presiden aja saya tak mau. Ada dirayu. Yang nawari Ustaz jadi menteri siapa? Tak ada. Ini kan cerita, cepat betul tepatnya. Jadi yang pertama dirayu. Nabi Muhammad tak mampan dirayu. Karena surga itu sudah di kelopak mata dia, nampaknya. Nabi itu asal buka mata nampak surga. Awak buka mie ayam aja jauh, namun lagi surga. Nah, enak ya ceramah kok di kampung kita sendiri, nyantai. Nah, lalu kemudian tak mempan, maka ini mesti harus dihabisi. Ditambah lagi paman dia yang dihormati itu meninggal dunia, namanya Abu Thalib. Orang segan mau membunuh dia karena paman dia Abu Thalib. Mana orang berani?
sama lah macam saya di Pekanbaru. Mana berani orang musik saya? Itu anak buah Pak Ilyas Kusti. Macam-macam nanti kalian tengoklah. Mana orang berani? Ceramah saya di Rokan Hulu. Mana orang berani? Itu geng Pak Ahmad tuh. Begitu Pak Ahmad berhenti jadi bupati, dicoret nama kita. Terbuka pula cerita. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, barulah mereka, ini Muhammad harus dihabisi. Akhirnya rapatlah mereka pagi Kamis itu mau menghabisi Nabi Muhammad SAW. Nama pimpinan sidangnya namanya Abdul Uz. Nama pimpinan sidangnya namanya Umar bin Hisham. Siapa namanya? Umar bin Hisham. Kenal Bapak Umar bin Hisham? Kalau saya sebut nama kerennya, oh, Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang jangan kasih satu nama. Nama siapa? Umar bin Hisham. Nama di FB Abu Jahal. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Saya dulu tanya, nama Ustadz siapa? Abdul Somad. Loh, kami cari di FB kenapa tak dapat? Di FB Anton. Nah, jadi nama kerennya Abu Jahal. Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal bonga. Abu Jahal Pak bonga. Namun enggak ada itu. Jadi Abu Jahal tadilah pimpinan sidang paripurna nih. Sidang paripurna. Kok bisa pula lah bonga jadi ketua sidang? Karena yang memilih itu goblok. Maka naik bonga. Yang tersinggung dengar ceramah saya. Nah, beberapa orang yang tersinggung tuh 2-3 hari sudah tuh mati. Bukan saya hebat, enggak, memang ajalnya udah sampai. Jadi sidanglah. Agenda sidang kita hari ini bagaimana menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat angkat tangan satu. Entah dari partai apa waktu itu. Saya angkat tangan gitu ya. Saya komisi sekian. Saya tak sebut nama, dia tersinggung pula. Apa pendapat kamu? Muhammad ini kita antar ke tempat yang jauh. Cari tempat jauh, antar. Kira-kira ke Tenayan Raya. Campakkan di tempat pembakaran batu-batu. Bagaimana peserta sidang yang lain? Anggota parlemen, setuju? Tidak, saya tak setuju. Kenapa? Jadi mereka di Darun Nadwa itu berdebat juga. Jadi orang kafir musyrik jahiliyah itu di parlemen rakyat itu berdebat, bukan tidur mereka, enggak. Jadi kalau ada anggota DPR tidur itu lebih parah dari parlemen jahiliyah. Berdebat mereka, karena arti parlemen, parle itu artinya bicara, parle artinya bicara, parlemen artinya orang yang dipilih memang untuk bicara. Maka pilihlah orang yang matanya terjaga untuk membicarakan hak-hak kita. Ini kemana arah bicara Ustaz? Pokoknya tangkap aja lah. Ini nampaknya makin banyak persekusi. Apa wah takut? Awak baik-baik ini persekusi juga. Bagus lepaskannya semua kan? Udah itu tak setuju saya. Kenapa kamu tak setuju? Muhammad ini orangnya karismatik. Kalau sampai kita campakkan dia ke tempat yang jauh itu, tiba-tiba di sana nanti pengikutnya banyak dan dia akan kembali ke Makkah dan kita akan mati dibunuh oleh pengikutnya. Berpikir juga parlemen ini. Wah, bahaya ini. Jadi kalau gitu tak usah kita kirim dia, tak usah.
bahaya. Oke, ada peserta yang lain? Ada. Jadi otaknya bekerja mereka ini. Tak ada yang off otaknya. Kerja. Bagaimana menghabisi Muhammad? Pendapat satu tolak. Tak setuju ya? Tidak. Ada pendapat lain? Ada. Apa pendapat kamu? Pendapat saya begini. Kita buat kotak kayu, letakkan di samping Ka'bah, masukkan Muhammad ke dalam sallallahu alaihi wasallam. Masukkan dia ke dalam, jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering di samping Ka'bah. Gimana? Ini modalnya kan lebih efisien, hemat biaya, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Kata anggota parlemen yang lain, saya tak setuju. Kenapa? Karena jangan kalian sangka di samping Makkah ini tak ada pengikutnya. Pengikut dia banyak. Kalau sampai mereka melihat pemimpin karismatik mereka dibuat begini kering di samping Ka'bah, maka Makkah akan bergejolak, terjadi revolusi umat besar-besaran. Jadi kalau gitu pendapat pertama tolak, tolak. Pendapat kedua tolak juga, tak bisa kita pakai, tidak. Akhirnya suasana sepi, kata pimpinan sidang, kalau gitu kita break dulu, kita mabuk-mabuk dulu sebentar. Itu tak ada, saya aja nambah-nambah. Bismillah. Ada pendapat yang lain? Ada. Siapa yang berpendapat? Pimpinan sidang Umar bin Hisham berpendapat. Apa pendapat kau Umar bin Hisham? Kalau kita antar ke tempat jauh nanti pengikutnya banyak, betul. Kalau kita kurung di Makkah nanti bergejolak, betul. Ini paling efisien. Gimana? Cari anak muda yang paling tegap badannya, kasih dia pedang paling panjang, masuk ke dalam kamar Muhammad malam-malam, bacok kepalanya. Selesai. Waktu itu sniper belum ada lagi. Sniper dari Jawa ya. Nanti kalau bapak tiba-tiba tengok Ustadz Somad hilang, berarti udah kena yang ketiga. Kirim satu orang, mati. Selesai. Oh, yang lain tak setuju. Saya tak setuju. Kenapa? Kamu tahu Muhammad itu siapa? Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Kilab, Lu'ay, Fihir, cucu-cucu Adnan, mengalir darah Ismail anak Ibrahim alaihi salam. Kalau sampai cucu Ibrahim dibunuh, maka kabilah yang lain mengamuk. Akhirnya suasana rapat, deadlock. Voting tak ada waktu itu. Bingung mereka gimana ini. Muncul ide. Orang yang jahat-jahat tuh idenya dari mana? Dari setan. Main otak setan, mindset otak setan. Ada aja idenya kalau untuk yang jahat-jahat. Yang baik-baik pula ngantuk. Yang otak-otak kotor, otak-otak sungsang, otak-otak bekudis, otak-otak bekurak, ada aja ide di otak. Gas terus. Tak itu. Nampaknya makin banyak daerah batal ini. Jadi gimana? Kata Abu Jahal, aku ada ide. Gimana caranya? Jangan utus satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, pasti dicari. Kalau satu orang bunuh, dia nanti akan dicari. Dan satu suku akan ditangkap. Jadi gimana caranya? Satu suku utus satu orang, satu suku utus satu orang, satu suku satu orang. Semua suku mengutus. Kalau semua membunuh, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah. Kalau satu tangkap, tapi kalau ramai-ramai siapa mau tangkap? Betul kan? Banyak yang setuju kan? Akhirnya diutuslah anak muda. Mantap ide ini Abu Jahal. Mantap ide ini, mantap. Akhirnya Kamis dari pagi mereka sidang. Kamis siang ditetapkan
maka hari Kamis ditetapkan setiap suku mengutus satu anak muda, satu anak muda, satu anak muda. Eksekusinya kapan? Langsung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, nanti malam Jumat. Dengan ini sidang ditutup oleh Abu Jahal. Mereka pun tanda tangan untuk pengambilan gaji, uang tunjangan, uang apa segala macam. Habis itu mereka pun balik ke rumah masing-masing. Sidang pun tutup, Darunat 2 tutup. Selesai. Datanglah Jibril ke rumah Nabi Muhammad SAW. Muhammad, nanti malam engkau hijrah. Kata Nabi, kenapa gitu Jibril? Karena tadi sudah dapat bocoran. Itulah gunanya ilmu sadap menyadap. Jadi rupanya rapat tertutup pagi itu disadap. Sadap itu maksudnya apa sadap? Bukan memotong gotah, itu menaki. Sadap itu direkam. Itu kerja KPK itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zuhur Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nanti malam kita hijrah Abu Bakar. Siap ya Rasulullah? Abu Bakar memang udah lama siap, tinggal menunggu saja. Kenapa nanti malam wahai Rasulullah? Karena tadi Jibril sudah membawa berita ke rumahku bahwa nanti malam anak muda akan memancung kepalaku dan saat itulah kita keluar. Oke, siap Abu Bakar Siddiq. Apa pelajaran dari sini? Kita perlu sahabat setia. Makanya saya tak khawatir karena sahabat saya banyak. Banyak sahabat Ustaz. Di Instagram 4 juta sekarang. Saya mau ngasih tahu aja, follower saya banyak. Di FB 1.200.000. Tapi yang siap mati tak tahulah. Nah, tak bisa kita one man show sendirian, tak bisa. One man show, main tunggal, tak bisa. Harus ada sahabat. Ada Pak Kapolsek, ada Profesor Ilyas Susti, dari politisi Pak Dr. Anus Ahmad MSI, dari akademisi Profesor Dr. Ilyas Susti, dari kepolisian Pak Kapolsek. Maka kita berani. Jadi berani ini kan ini. Kalau tak ada mereka pucat juga kita. Nah, Nabi Muhammad SAW bisa saja sendirian, tapi Allah mau mengajarkan kita hidup bersahabat, berjamaah. Makanya yang masuk Islam itu tidak sendirian. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja itu berkelompok-kelompok. Maka saya senang malam ini yang datang kelompok berikut ini. Kelompok anak muda, pemuda hijrah. Kelompok anak muda, jombloan sejati. Kelompok anak muda, geng motor syariah. Kelompok anak muda, jilbabers, hijabers. Kelompok anak muda, pemuda bertatu tobat. Kelompok anak muda banyak. Itu yang disebut dengan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa nama geng kalian? Afwaja. Mantap. Nah, lalu kemudian Abu Bakar sudah siap. Nanti malam ya Abu Bakar, ya. Nabi pulang ke rumah, siap, packing barang. Lalu kemudian malam itu habis Isya dia tidur. Nabi itu tidurnya habis Isya. Kita tak pula tidur habis Isya. InsyaAllah ceramah ini tak lama nih, biar cepat kita tidur. Nabi tidur setelah Isya biar supaya mudah tahajud malam. Kenapa kita sekarang payah tahajud? Karena habis Isya acara. Makanya habis Isya ngobrol itu makruh, kecuali untuk bicara akhirat, untuk ngaji. Tidur yang paling berkualitas kata Pak Dokter habis Isya. Jam 8 habis Isya, 9
10, 11, 12, 1, 2, 6 jam tidur paling berkualitas. Katanya harus tidur 8 jam Pak Ustaz. Kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tidur itu bukan jamnya, tapi kualitasnya. Kualitasnya tidur itu. Coba tengok kawan-kawan kita security yang malam tak tidur. Siang tidur dia dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Sholat jamaah takhir semua. Lemas juga badan dia. Tapi ada orang yang tidurnya sedikit aja tapi berkualitas. Makanya habis isya tidur. Tak bisa lah Pak Ustaz, kami ada acara. Oke, tambah 2 jam. Jam 10 tidur. Tadi saya mulai ceramah nih jam setengah 9. Sekarang sudah jam setengah 10 kurang 10. Berarti saya sudah ceramah 50 menit. Kejap lagi habis. Nah, lalu kemudian Nabi pun tidur habis isya 9, 10, 11, 12, 1, 2. Pas jam 1 jam 2 dia pun bangun, keluar dia dari kamar. Waktu keluar dari kamar, anak-anak muda sudah siap menghunuskan pedang, mau masuk memancung kepalanya. Saat dia keluar itulah terjadi mukjizat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, di depan mereka tembok, wa min khalfihim sadda, di belakang mereka tembok, fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, mereka tak bisa menengok Muhammad. Nabi buka pintu, Nabi lewat, mereka macam orang kena pukau. Dan dipoto pula. Mengangguk. Dilemparkan Nabi pasir ke kepala mereka. Nabi pergi, setelah Nabi pergi baru mereka terbangun, pegangnya kepala. Pasir. Masuk mereka ke dalam. Mereka mau cincang tempat tidur Nabi. Buka dulu selimut, coba buka dulu. Begitu dibuka selimut, Sayyidina Ali. Ali, iya. Muhammad mana? Mana? Aku tahu, kata dia. Ini ayat kalau baca Yasin nanti cerita tentang Nabi keluar. Itu ayat dalam surat Yasin itu cerita tentang Nabi keluar malam hijrah. Bukan itu ayat mantra. Nah, ini dibaca pula biar supaya tak kena razia. Kebetulan SIM mati, STNK belum perpanjangan. Pas nampak polisi razia, wa ja'alna min baini aydihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Prit, semprit Pak Kapolsek, semprit. Kok nggak mempan ya Pak Ustadz? Orang sama-sama ngaji. Mana mempan? Aku baca itu juga, kata Pak Kapolsek. Kecuali polisinya hantu, barulah mempan. Makanya uruslah SIM. Saya urus SIM. SIM A, SIM C tak pernah saya tinggal. Walaupun saya naik helikopter tadi. Saya mau ngasih tahu aja. Urus SIM lu. Kalau pakai helm, yakinkan sampai berbunyi klik. Klik baru jalan. Kemarin waktu naik motor di Pematang Rebah, klik sampai tempat ceramah, tak pula bisa buka. Dipotong pakai pisau. Cemas saya. Cemasnya tak berapa, malunya itu. Sempat viral, helm tak terbuka. Nah, lalu kemudian keluar Nabi, ditanya mereka kemana Ali? Aku tak tahu, kata Ali. Nabi pun langsung ke rumah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pun menemani Nabi SAW. Naiklah mereka ke atas, nama bukitnya Jabal Hur. Jabal Hur. Kalau tempat Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Tulisannya sama,
alif, lam, garis, waw, ra. Yang satu titiknya satu, nur. Yang satu titiknya tiga, tur. Bukan saur, tur. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Payah bahasa Arab nih Pak Ustaz. Tur itu ada dalam bahasa Inggris. Nah, health, WHO, World Health Organization. Kan tak ada dalam bahasa kita tak ada. Saya suka Ustaz Somad. Tak ada. Itu bahasa Arab ada. Hari apa ini? Hari Selasa, Yaumul Thulatha. Nama bukitnya namanya Jabal Thur. Naiklah ke atas. Saya Jabal Nur pernah saya naik. Jabal Nur naik. Jabal Thur jarang orang naik. Bukitnya terjal, tinggi ke atas. Naiklah Nabi ke atas bersama Abu Bakar Siddiq. Tidak pakai senter. Karena kalau pakai senter, kafir Quraisy menengok dari bawah. Itu dia, tangkap. Gelap-gelap naik mereka ke atas. Jadi kalau nampak nanti kawan naik motor lampunya mati, itu karena takut ditangkap kafir Quraisy. Naik mereka ke atas. Tengah malam gelap, jam 2 malam, jam 3 malam. Sampai ke atas, Nabi udah mau masuk ke dalam Jabal Sur. Ada gua kecil. Mau masuk Nabi ke dalam, ditahan Abu Bakar. Jangan ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Mana tahu ada binatang berbisa di dalam. Biar aku cek dulu. Masuk Abu Bakar ke dalam. Dicek Abu Bakar, tengok tak ada ular, tak ada kalajengking, bersih. Silakan masuk ya Rasulullah. Andailah kita sama Nabi malam itu. Andai saya lah sama Nabi waktu itu, saya persilakan ya Rasulullah, silakan masuk. Aku tak ada yang mengawal. Kalau engkau ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau aku siapa? Satpol PP pun tak ada. Abu Bakar Siddiq nyawanya diberikannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita salat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr Siddiq. Apa kata jamaah? Radhiyallahu an. Belum pernah lagi protokol manggil saya. Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Tiba-tiba dijawab jamaah radhiyallahu an. Karena itu titel diberikan Allah karena perjuangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersih, masuklah Nabi ke dalam. Abu Bakar bersandar ke dinding gua, batu, bukan macam kita tanah, bersandar dia. Jadi kalau ada nampak jamaah bersandar, itu bukan dia mengantuk, dia ingin mengenang bagaimana hijrah Muhammad. Supaya terasa. Tak boleh kita suuzon sama orang. Gimana Abu Bakar malam itu? Bersandar Abu Bakar, kaki Abu Bakar nih melonjor, manjak, karena capek lelah berjalan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tengkuknya di atas paha Abu Bakar. Saya sama Umar yang bawa acara tadi akrab, lama sudah saya kenal. Waktu dia nikah saya tausiah. Tapi rasanya kalau dia duduk meletakkan ke paha dia sekan pula. Nabi dengan Abu Bakar tak ada jarak. Diletakkannya tengkuknya ke paha Abu Bakar. Nabi pun tertidur. Tak lama Nabi tertidur, terbangun Nabi, menetes air dari atas. Kata Nabi, gelap. Air apa nih Abu Bakar? Hujan tak mungkin, embun tak mungkin. Air apa nih Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Kakiku disengat binatang berbisa. Kakinya disengat binatang berbisa. Bapak ibu kalau mau tahu rasanya, balik dari sini, pergi ke tempat jual makanan ikan arwana. Beli lipan agak 3 biji. Nah, kalau mau merasakan bagaimana Abu Bakar malam itu.
Kakinya bisa dia tahan, tak bergerak kakinya, memangku kepala Nabi Muhammad SAW, bisa tak bergerak. Andai kita lah yang mangku malah melompat. Mohon maaf ya Rasulullah, tak tertahan gila-gila. Abu Bakar kaki bisa ditahan, tak bergerak kakinya, disengat binatang tak bisa ditahankannya. Tapi ada satu yang tak bisa ditahannya, air mata tak bisa ditahan. Makanya kadang kita tengok anak-anak muda di kantin kampus tuh menangis, menengok lontong. Kau nangis kenapa? Galau Pak Ustaz. SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Pret. Mental kerupuk. Baru menghadapi itu gimana mau melawan Israel? Maulah pakai pampers. Begitulah Abu Bakar Siddiq menahankan sengatan. Satu yang tak bisa ditahan, air mata. Tapi sekarang ada ibu-ibu yang bisa menahan air mata. Waktu meninggal lakinya tak nangis deh. Tanya, ibu tak nangis? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Tidak jamaah Al-Ikhlas, jamaah dekat-dekat sini juga. Lalu kemudian sampailah pagi, malam apa itu? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam, 3 hari 3 malam mereka transit di sana. Yang ngirim makanan siapa? Perempuan namanya Asma, pakai Hamzah. Asma. Kalau Asma Sosa Ongo. Ini namanya Asma binti Abi Bakar. Saya laki-laki sehat, rasanya kalau disuruh bawa nasi ke atas. Asma 3 hari 3 malam membawakan makanan. Apa pelajaran dari sini? Pentingnya peranan perempuan. Jangan katakan Islam tak mempedulikan perempuan. Nih pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Perempuan naik ke atas membawa makanan. Selama 3 hari berita hiruk pikuk di Makkah ini harus disampaikan ke Nabi di atas. Berita di Makkah sampai ke atas. Berita di Makkah sampai ke atas. Siapa yang membawa berita? Namanya Abdullah. Malam dia di atas, siang dia di Makkah. Dengar berita, naik ke atas. Apa makna pelajaran dari sini? Pentingnya update status. Makanya nanti kalau ada kawan sedikit update. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah berada di tempat. Alhamdulillah Ustaz sudah menduduki. Alhamdulillah Ustaz baru saja minum. Itu ciri-ciri Abdullah. Update mantau terus. Itu juga kalau ada kawan-kawan mengambil gambar, itu termasuk ciri-ciri Abdullah yang mengambil. Allahu Akbar. Dah, yang mengantar makanan Abdullah. Asma yang membawa berita Abdullah. Yang menemani di gua Abu Bakar. Yang menempati tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk ngasih kode ke atas. Kalau tiba-tiba nanti datang kafir Quraisy, namanya Amir bin Fuhairah. Inilah yang dikenal sekarang dengan istilah job description, pembagian kerja. Nah, jadi adik-adik yang buat komunitas harus bagi kerja. Acara malam ini terwujud sedemikian orang banyak. Ini kan karena ada job description. Ada yang ngirim WA aja katanya. Alhamdulillah tabi'ah. Malam ini tak datang. Kau kemana? Aku ngirim aja gitu. Pahala kan dapat gitu. Ini pun berkurap juga otaknya. Kita itu kalau mengajak orang, kita berbuat. Jangan nyuruh orang datang. Hadirlah tabligh akbar, hadirlah tabligh akbar. Kau tak datang, aku dapat pahalanya aja lah. 3 hari 3 malam di dalam.
Kenapa mesti 3 hari 3 malam? Menunggu suasana. Inilah yang disebut dengan strategi. Bahasa Arabnya siasah, bahasa kitanya siasat. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi keluar rumah, langkah kaki, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, apa yang terjadi terjadilah. Kan begitu. Itu namanya pasrah tapi tak rela. Nabi penuh dengan matang pembagian tugas kerja. Ali, kau tidur di tempat tidur aku. Abu Bakar, kau menemani aku di atas. Asma, bawa makanan. Abdullah, update berita. Amir bin Khairah, engkau pura-pura mengembala kambing. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, mengkecoh musuh sehingga musuh kehilangan. Wah, hilang nih. Mana dia? Mana dia? Dia masih ada di lokasi, menunggu dulu. Karena kalau langsung berangkat ditangkap. Strategi. Nabi itu penuh dengan intelijensia. Ada bukunya, Intelijensia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak muda harus belajar ini dari sejarah perjalanan hijrah. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Hari Ahad, malam Senin baru mereka bertolak. Tapi yang tahu jalan itu tak banyak. Kalau ditempuh jalan biasa, keluar dari jalan ikhlas, masuk jalan nangka, habislah. Cari yang tahu gang-gang kecil, yang kira-kira tak kena razia. Yang tahu jalan itu seorang bernama Abdullah bin Uraiqid. Ingat namanya, Abdullah bin Uraiqid, pakai qaf sama ta. Uraiqid. Dan dia itu non muslim. Walaupun namanya Abdullah tapi dia non muslim. Abdullah bin Uraiqid. Apa pelajaran dari sini? Boleh berkawan dengan non muslim kalau tidak membahayakan. Nah, jadi jangan dia non muslim, hancurkan rumahnya, larikan pacarnya. Nabi berkawan dengan Abdullah bin Uraiqid 8 hari 8 malam dari kota Makkah menuju Madinah, yang menunjukkan jalan non muslim. Makanya berkawan dengan non muslim silakan, bertetangga dengan non muslim tak apa-apa. Nikah dengan non muslim syarat dan ketentuan berlaku. Makan dengan dia, tengok rumah makannya dulu. Sederhana tak apa-apa, Bare Solo tak apa-apa, Tesalonika babi panggang jangan. Ustaz kok tahu? Saya selalu lewat situ. Nah, oleh sebab itu maka berkawan dengan beda agama tidak apa-apa. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini dasar Islam. Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Abu Bakar Siddiq, penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqid, Nabi Muhammad SAW. Tentu ada duit, ongkos, biaya perjalanan. Siapa yang menanggung biaya hijrah? Abu Bakar Siddiq punya emas. Emas disimpan dalam kain. Ini kain, ini emas. Emas kalau dimasukkan ke dalam kain memuncul nampak kain. Datanglah ayah Abu Bakar. Nama ayahnya itu, nama ayahnya Abu Quhafah. Nama siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Ingat, Abu Quhafah. Abu Quhafah ini tak Islam, benci sama Nabi Muhammad. Datang dia menjumpai Asma. Asma, ya, ayah kau mana? Ayah sudah pergi sama Muhammad SAW. Mana emasnya? Aku curiga jangan-jangan emasnya sudah dibawa Muhammad ini. Firasatku berkata emas nampaknya lah habis ini. Datang Asma, diambilnya batu, dimasukkannya ke kain. Atau, oh atuh, kata Asma, atuh, ya, coba atuh pegang. Dipegang atuh tadi. Ini emasnya, iya tuh. Oh masih banyak ya. Padahal batu. Itu boleh membohongi orang buta yang bongak, tolol, goblok.
siasat, ini sedang siasat ini. Akhirnya Abu Quhafah itu masuk Islam juga. Tapi nanti setelah 8 tahun hijrah, pindah balik ke Makkah, baru dia masuk Islam. Abu Quhafah masuk Islam. Makanya jangan nonton cuman CD kedua, CD ketiga masih ada. Pegang, ini emasnya ya, padahal batu. Emas itu sudah dibawa perjuangan. Makanya nanti kalau ada ustadz ceramah isinya mencaci maki Abu Bakar, itu ciri aliran sesat. Mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar pengkhianat, Abu Bakar merampas kekuasaan Ali. La tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku. Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, belum tentu dapat setengah mudnya Abu Bakar Siddiq. Habis hartanya untuk Islam. Kita apa? Kita apa perjuangan kita untuk Islam? Kotak tadi aja ini hilang entah kemana lah. Keluarkan kotak tadi balik. Ini udah cerita-cerita emas nih, saya yakin ibu-ibu itu udah siap nih. Mana dia Ustaz? Mana gitu? Waktu kotak dibagikan di Mesir, acara penggalangan dana, mata saya menengok sendiri ibu-ibu orang Mesir itu mengeluarkan emas. Masuk dalam. Kalau mau nengok di Masjid Ikhlas, coba sudah. Besok pas dibawa ke Ramayana, rupanya imitasi. Orang yang bersedekah emas imitasi masuk surga, surganya imitasi juga. Lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba nampak abu. Bahasa Indonesianya apa tuh? Debu, abu. Ya Rasulullah, ya. Aduh, abu ya Rasulullah, ada debu ya Rasulullah. Ditengok Rasulullah, oh ada orang mengejar kita. Karena orang kalau naik kuda kencang, itu debunya naik ke atas. Ada orang mengejar. Rupanya yang mengejar itu namanya Suraqah. Pakai kok, Suraqah. Sampai ke kampung kita serakah. Dikejarnya Nabi kencang. Begitu sudah mau sampai menangkap Nabi, ujung kaki kuda depannya terperosok ke pasir, jatuh, bergelinding, berguling, jatuh. Padahal seumur hidup naik kuda tak pernah jatuh. Macam saya, mana pernah saya jatuh? Ada 2 kali, itu pun kudanya pelan. Jatuh. Akhirnya sadar dia, dikejarnya lagi Nabi Muhammad, dicegatnya Nabi, stop. Aku Suraqah seumur hidup tak pernah jatuh dari kuda, pembunuh bayaran. Tapi sekarang aku sadar, rupanya yang ku kejar ini bukan manusia biasa. Engkau manusia bukan biasa. Maka hari ini itu maknanya ada orang yang keluar dari rumah dengan niat jahat, tapi di tengah jalan bisa menjadi baik. Tapi sebaliknya ada orang yang dari rumah baik, tiba-tiba di jalan menjadi jahat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan sampai di akhirat kita malu sama Suraqah. Waktu itu Suraqah sudah ditawarkan, kalau kau bisa membawa kepala Muhammad, kau akan dikasih 100 ekor onta. 1 ekor onta paling murah 30 juta. Itu pun onta-onta yang udah berkurap lah itu. Kalau 1 ekor onta 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar mas bro. 3 miliar. Kalau onta yang mahal yang bagus 70 juta, 7M. Mau berangkat dari rumah niat kepala Muhammad 7M, kepala Muhammad 7M, kepala Muhammad 7M. Tapi begitu jatuh dia menemukan titik baliknya, tak ada harga 7 miliar. Apa kata Nabi? Aghib anna Suraqah, kau balik ke Mekah, jangan ceritakan tentang kami. 7 miliar tak ada harganya, tapi ada kebahagiaan yang tak dapat ditebus dengan harta. Apa dia? Iman. Apa dia? Kelapangan dada.
Oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan semua bisa dibayar dengan uang, ada yang tak bisa dibayar dengan materi, kebahagiaan hati, kelapangan yang dirasakan oleh Suraqah saat itu. Apa pelajaran yang perlu kita ambil? Ada orang keluar rumah niatnya mau memancung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang keluar rumah niatnya mau dapat cari harta haram, tapi di tengah jalan dia bertaubat. Betapa malunya. Dari rumah niatnya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, sampai ke tempat itu tak usah lah ceritakan, jadi makin banyak orang sakit hati. Lanjut perjalanan. Lanjut. Berapa lama perjalanan ini Pak Ustadz? Berangkat hari Ahad malam Senin sampai di Kuba hari Senin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, hari Senin. 8 hari, 8 malam. Sampai di perjalanan haus, air sudah habis. Boleh minta air susu kambing. Nampak peternakan kambing, boleh minta air susu kambing. Boleh kami minta susu kambing? Boleh, silakan. Tapi sekarang musim kemarau, susu kambing kering. Tapi kalau mau tes lah, di situ terjadi mukjizat. Ketika diperah oleh Abu Bakar, Nabi berdoa, didoakan Nabi, tiba-tiba ada air. Keluar air susu kambing 1 gelas. Abu Bakar menyapu bagian bawah. Bagian bawah itu disapunya. Kenapa disapunya? Dia tak mau ada pasir menetes kena ke pakaian Nabi. Tengok adab Abu Bakar. Dapat air minum, disapunya bagian bawah, dibikinkan Nabi. Lalu Nabi pun meminum air susu itu. Apa kata Nabi? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi meminum air itu sampai hausku hilang. Saya waktu membaca itu, Nabi minum air itu sampai hausku hilang. Yang minum siapa? Nabi. Yang hausnya hilang? Ini salah cetak buku. Nabi minum sampai hausku hilang. Sekarang kita tes. Keluar status, melihat Ustadz minum hausku menjadi-jadi. Abu Bakar sudah sampai pada tingkat merasakan tenggorokan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air susu lalu di tenggorokan siapa? Tenggorokan Muhammad. Tapi yang lega tenggorokan siapa? Kalau sampai ke tingkat itu, itulah ukhuwah. Tapi jangan dibalik. Banyak juga sekarang anak muda tak nikah. Kau kenapa tak nikah? Nengok kau nikah, aku sudah terasa nikah. Dengar dan oleh sebab itu maka inilah puncak daripada ada orang sekedar simpati. Kasiannya Abu Bakar sudah sampai pada tingkat di atas simpati. XL itu Pak Ustaz. Empati, merasakan perasaan kawan. Inilah yang dikenal dengan tenggang rasa, tepos liro. Puncak daripada cinta, puncak daripada ukhuwah Islamiyah, puncak daripada persaudaraan adalah merasakan perasaan orang lain. Maka kita paham hijrah itu kenapa tidak kun payakun. Padahal kalau mau ngapain 8 hari 8 malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Naik lagi ke Sidratul Muntaha. Tak sampai semalam selesai. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kenapa perjalanan ini 8 hari 8 malam? Dengan berjalan kita kenal dengan orang. Kau kenal dengan si fulan? Kenal. Pernah kau jumpa? Enggak, kau belum kenal. Kau kenal dengan si fulan? Kenal. Pernah kau salaman sama dia? Belum, kau belum kenal. Kau kenal dengan si fulan? Kenal. Pernah kau seperjalanan sama dia? Tidak, belum kenal. Berjalan sama orang barulah sadar kita. Selama ini dia nampaknya sabar, berwibawa, rupanya perut kenyang. Waktu lapar nampak musang berbulu
bulu harimau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau kenalan sama orang, banyak perjalanan. Saya ingin berkenalan dengan anak-anak muda ini, nanti sampai masanya kita akan sama-sama berjalan touring kita nanti. Barulah kita kenal, baru tahu kawan mana lawan ketika busi mati. Barulah tahu. Nengok mati ya, iya. Dan tapi ada kawan yang masya Allah mati ya, iya. Kasihnya mancis nih, bakar aja. Ayo bro, kata dia, kudorong dari belakang, diulurkannya kakinya. Ayo, demi engkau, nggak ada lo nggak rame. Gitu. Tapi jangan lama-lama pula, kata dia. Nah, akhirnya singkat cerita sampailah mereka disambut dengan tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Terjadi ikhtilaf tentang tala'al badru alaina. Sebagian mengatakan sanadnya tak sahih. Mau sahih tak sahih, yang jelas bahwa ada kebahagiaan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu dulu sahabat, Nabi datang disambut tola'al badur alaina. Ustadz Somad datang ke rumahnya, disambutnya dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Begitu turun dari kendaraan, itulah pula lagu dinyanyikan. Maka saya banyak tak datang pesta-pesta kibut-kibut tunggal. Sekarang alhamdulillah sudah banyak pesta-pesta di Pekanbaru, tidak lagi pakai lagu-lagu maksiat, sudah pakai lagu-lagu religi. Terus tengok suaranya mantap, tengok berkumis. Jadilah ibu-ibu yang mau pakai rebana bagus, tapi jangan pula ada acara nikah nyanyikan lagu bila Israel datang mama, menangislah kedua mempelai di atas. Sesuaikanlah sama lagu bahagia, lagu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Barulah ini enggak lagu No Woman No Cry. No Woman No Cry. Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham. Sama-sama mengangguk. Tak apa diangguk kan? Sampai di Kuba hari Senin, menginap sampai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Selama 4 malam berdiri satu masjid. Itulah dia Masjid Kuba. Bukan Fidel Castro. Kuba pakai kop, bukan Kuba. Kuba cerutu. Masjid Kuba. Siapa yang sholat di Masjid Kuba sama dengan umroh. Iya Pak Ustadz, iya, menyesal kami Ustadz, kemarin di Masjid Kuba tak sholat. Jadi apa? Ambil selfie. Tak sholat sunat. Sholat sunat di Masjid Kuba. 4 hari 4 malam berdiri satu masjid. Tanya Profesor Ilyas Musti bagaimana sulitnya mendirikan masjid. Ikhlas. Tanya Pak Dr. Andus Haji Ahmad MSI bagaimana susahnya dulu mendirikan Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu. Apa kata anggota-anggota dewan itu dulu? Mau buat masjid di pokok karet, iya, ciga sama cingkuk aja lah sholat di situ nanti. Tak yakin mereka ada manusia yang sholat di situ. Apa yang terjadi sekarang? 17.000 orang sholat di Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu hari Ahad, hari Sabtu. Sabtu Ahad. Masjid terbaik se-Indonesia 2015. Menaranya 99 meter, pakai lift ke atas. Mai, Ustaz Somad,
Kalau Ustadz naik ke atas, nampak rumah Ustadz di Panam. Naiklah saya. Sampai ke atas saya tengok, tak ada. Kata bapak, nampak. Nengoknya pakai mata hati Pak Ustadz. Bayangkan, strategis, Rokan Hulu, sebelah kanan Sumatera Barat, Payakumbuh, sebelah kiri habis dari lalu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Utara. Makanya hari Sabtu, hari Ahad, plat BK sama plat BA, BK, BA, BM pula tak ada. Bayangkan tuh hebatnya. Masjid. Makanya membangun peradaban berawal dari masjid. Karena Nabi bangun masjid pertama, Makkah, Masjidil Haram, Madinah, Masjid Nabawi, Palestina, Masjidil Aqsa. Makanya mencari menantu juga cari yang selalu ke masjid. Ibu-ibu di belakang, jangan cari menantu yang karaoke, diskotik. Kasihan anak gadis kita, macam tidur sama babi hutan. Carilah masjid ikhlasnya. Tengok banyak yang ganteng-ganteng, yang lajang-lajang. Cari ibu, kalau bisa ibu cari yang berdiri-berdiri. Itu tahan uji itu. Tadi mulai ceramah jam 8:30, sekarang jam 10. Udah 90 menit saya ceramah. Tak terbayangkan gimana kesemutannya. Tapi mereka, mudah-mudahan anak-anak lajang ini ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah pula. Dia tak tahu bini di belakang. Nah, sesudah itu hari Jumat bertolaklah Nabi dari Kuba tadi menuju tempat namanya Yathrib. Apa namanya? Ya, pakai sa, Yathrib. Yathrib artinya tanah mati, tanah tandus, tanah busuk, tanah banyak kuman dan penyakit. Bayangkan kalau kamu kemana? Ke Yathrib. Tanah mati, tanah busuk, tanah banyak kuman dan penyakit. Dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang terang benderang. Jadi kalau ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama penting saudaraku. Nama itu penting. Kau mau ke mana? Masjid Al-Ikhlas. Penting. Kau masjid ke mana? Aku mau ke masjid. Ada tuh masjid Simpang itu. Nama penting. Nabi merubah nama tempat menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah dibangunlah Masjid Nabawi. Lalu dipersaudarakan antara orang Makkah Muhajirin dengan orang Madinah Ansor, dipersaudarakan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Maka peradaban dari masjid. Kalau mau melihat umat ini bangkit, maka ramaikan lagi masjid. Saya tak perlu menceramahi Bapak Ibu karena Masjid Ikhlas sudah mau meletup saking ramai, sampai keluar, sampai di jalan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah. Itulah yang saya sampaikan 90 menit. Tapi cerita hijrah belum selesai. Siapa yang akan melanjutkan? Nanti kalau ada acara di Masjid Ar-Rahman, datang. Masjid An-Nur, datang. Masjid As-Salam, datang. Di mana saja acara pengajian hijrah, Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, profesor-profesor datang. Pokoknya jangan sampai tak datang. Ada yang mengatakan menyambut tahun baru hijrah ini bid'ah Pak Ustaz. Bisa dengarkan itu. Bisa dengar. Bid'ah kata dia, datang. Bid'ah sampai dia akhirnya capek. Bid'ah. Datang juga lagi. Bid'ah. Datang juga lagi. Bid'ah. Capek. Wala ponenya tiba je. Buat terus. Buat terus. Ajar terus. Semoga Pak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tadi pagi saya ceramah di Sungai Mandau. Habis dari Sungai Mandau ke Sungai Apit. Habis itu Lembaga Adat Melayu. Habis itu banyak orang nanya, Ustadz suplemennya apa? Tak ada. Doa-doa jamaah ini lah. Sebanyak ini mendoakan kita.
Makanya kalian jangan naik motor knalpotnya dipotong. Lewat di depan masjid Ikhlas. Pas imam berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata apa-apa? Mampu. Amin. Masuk. Makanya kita ini hidup dari doa orang. Jumpa sama profesor, Pak Prof, doakan saya. Jumpa sama jamaah-jamaah, doakan saya. Sama anak-anak kecil itu pun doakan. Jangan sampai doakan orang kita mati tegak.